Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala BPS Kota Cilegon, akan menyampaikan berita resmi statistik 5 Januari 2026 yang akan menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen periode Desember 2025 dan statistik pariwisata periode November tahun 2025. Saya akan mulai dengan perkembangan indeks harga konsumen untuk Kota Cilegon per Desember tahun 2025. Di mana pada Desember 2025 Kota Cilegon mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,59%, kemudian inflasi tahun ke tahun atau year on year sebesar 2,63%, begitu juga dengan inflasi secara tahun kalender berada pada titik yang sama pembandingnya, yaitu Desember 2024, yaitu sebesar 2,63%. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara mantuman, di mana untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki inflasi tertinggi, yaitu sebesar 1,49% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Kemudian diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,37% dengan andil sebesar 0,43%. Kemudian yang ketiga adalah dari kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,42% dengan andil sebesar 0,04%. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan komoditi-komoditi penyumbang utama andil inflasi ataupun deflasi per Desember 2025 secara mantuman, di mana andil inflasi tertinggi yaitu komoditi cabai rawit yang mengalami yang memiliki andil inflasi sebesar 0,19%, kemudian diikuti oleh emas perhiasan yang memiliki andil inflasi sebesar 0,1%, kemudian diikuti oleh komoditi daging ayam ras yang memiliki andil inflasi sebesar 0,07%, kemudian bensin yang memiliki andil sebesar 0,05%, dan cumi-cumi sebesar 0,03%. Selain yang memiliki andil inflasi, ada juga komoditi-komoditi yang memiliki andil deflasi, yaitu cabai merah yang memiliki andil deflasi sebesar 0,05%, kemudian wortel 0,01%, kemudian angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau ASDP sebesar 0,01%, kemudian kopi bubuk dan kentang masing-masing sebesar 0,01%. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year atau tahun ke tahun, di mana kelompok untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki inflasi tertinggi, yaitu sebesar 15,28% dengan andil sebesar 0,94%. Kemudian diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,74% dengan andil sebesar 1,16%. Kemudian yang ketiga adalah kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran yang mengalami inflasi sebesar 1,85% dengan andil sebesar 0,23%. Kemudian penyumbang utama untuk komoditasnya, yang pertama adalah untuk andil inflasi, emas perhiasan memiliki andil inflasi tertinggi,
yaitu sebesar 0,88%, diikuti oleh cabai merah sebesar 0,2%, kemudian cabai rawit 0,18%, daging ayam ras 0,16%, dan jeruk 0,11%. Kemudian yang memberikan andil deflasi antara lain adalah sekolah menengah atas, yaitu sebesar 0,11%, kemudian masker 0,06%, tomat 0,05%, bayam 0,04%, dan bawang putih 0,04%. Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan beberapa inflasi kota-kota yang ada di Provinsi Banten, di mana Pandeglang mengalami inflasi tertinggi di Provinsi Banten secara year on year, yaitu sebesar 3,18%, diikuti oleh Lebak yang mengalami inflasi sebesar 2,97%, kemudian Kota Serang 2,86%, kemudian Kota Cilegon 2,63%, dan Kota Tangerang 2,55%. Sedangkan secara mantuman tertinggi juga dialami oleh Pandeglang, yaitu 1,09%, kemudian diikuti oleh Lebak yang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,92%, kemudian Kota Cilegon 0,59%, kemudian Kota Tangerang 0,56%, dan Kota Serang 0,48%. Berikutnya saya akan menyampaikan ringkasan inflasi Desember 2025, di mana pada bulan Desember tahun 2025 terjadi inflasi secara mantuman di Kota Cilegon sebesar 0,59%, inflasi secara year on year sebesar 2,63%, dan juga secara year to date atau tahun kalender sebesar 2,63%. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2025 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,43%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,1%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras. Kemudian penyumbang utama inflasi Desember 2025 secara year on year adalah di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,16%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah dan cabai rawit. Kemudian untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,94%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dan sabun wajah. Kemudian untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman dengan andil sebesar 0,23%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk dan bakso siap santap. Berikutnya yang kedua adalah perkembangan statistik pariwisata Kota Cilegon periode November 2025. Saya mulai dari tingkat penghunian kamar atau TPK. Pada November 2025 di Kota Cilegon, TPK untuk hotel bintang mencapai 63,14%. Ini meningkat dari bulan sebelumnya, yaitu bulan September 2025 sebesar 6,84%. Kemudian secara year on year-nya meningkat sebesar 3%. Kemudian untuk tingkat penghunian kamar hotel non-bintang mencapai 26,86%. Ini juga mengalami peningkatan secara mantuman sebesar 1,68%. Secara year on year
meningkat sebesar 9,48%. Kemudian berikutnya rata-rata lama menginap tamu atau RLMT, di mana pada November 2025 di Kota Cilegon, rata-rata lama menginap tamu hotel bintang mencapai 1,6 malam. Ini mengalami penurunan secara mantuman sebesar 0,02 malam dan juga secara year on year mengalami penurunan selama 0,11 malam. Kemudian untuk rata-rata lama menginap tamu hotel non-bintang mencapai 1,46 malam. Ini juga terjadi penurunan secara mantuman sebesar 0,02 malam. Sedangkan secara year on year mengalami peningkatan selama 0,35 malam. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan rata-rata lama menginap tamu atau RLMT hotel bintang ya. Jadi pada November 2025 untuk rata-rata lama menginap tamu WNA di hotel bintang mencapai 3,31 malam. Ini secara mantuman mengalami peningkatan sebesar 0,67 malam dan juga secara year on year sebesar 0,87 malam. Demikian rilis pada 5 Januari 2026 untuk bahan tayang dan naskah buletin resmi statistik dapat diunduh melalui tautan berikut ini. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.